Sikap-sikap baik yang sudah ditanamkan di sekolah. Ini juga jangan sampai terjadi. Karena anak akan merasakan benturan gitu. Kok di sekolah diajarkan begini, di rumah beda lagi gitu kan. Nah, malah baiknya orang tua lah yang paling utama gitu. Dalam mendidik sikap-sikap yang rendah hati ini. Iya, biasanya sih dalam gaya orang tua mendidik Pak, misalnya contoh, dia kan menanamkan rendah hati nih. Tiba-tiba si anak itu nyeleweng tuh. Misalnya tiba-tiba dia berkata, kasar lah pokoknya, bla-bla-bla. Nah, membantah lah, kata mah kebalikan apa yang diajarkan. Nah, bagaimana Pak itu agar anak itu tidak kaget ketika kita tegur, atau misalnya ketika kita memberikan nasihat kepada anak itu, ketika menanamkan sikap rendah hati ini bagaimana? Kalau saya pribadi ke anak saya gitu ya, saya akan tanya dulu baik-baik. Dia bersikap seperti itu, kenapa? Jadi jangan langsung gitu ya? Iya. Kalau memang kata-kata itu kita sebagai orang tua tidak pernah kita ajarkan. Atau kalau misalnya anak sudah berkata-kata yang misalnya kasar, kita boleh menegur secara keras, tapi jangan di depan orang-orang. Karena kita melihat ini kata-kata ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi gitu. Misalnya, karena terlalu kasar, terlalu tidak baik diucapkan. Kita boleh memarahi anak, tapi jangan di depan orang banyak. Itu. Kita harus tetap menjaga harga diri anak. Kita panggil, baru kita marahin di ruangan yang private. Karena kalau kita ingin menegur anak, tapi kita menegurnya di depan orang-orang, takutnya harga diri anak ini menjadi terusik gitu. Yang pertama terusik, dan mereka juga jadi malu gitu. Iya, jadi malu kan. Terusik ini efeknya itu jadi kemana-mana gitu kan. Ada malu, ada kesel, ada marah. Kalau sampai itu kita lakukan, kita menganggap ini mendidik, malah akan terjadi kebalikannya. Anak akan terus membantah. Karena dia merasa harga dirinya dia terusik gitu. Nah, ini yang harus kita sebagai orang tua bijak dalam menasihati anak, dalam menegur anak. Boleh kita marahin anak, boleh. Tapi pesan saya jangan sampai kita melakukan fisik. Itu yang nomor satu. Misalnya sampai memukul anak. Ini jangan sampai kita lakukan. Karena anak juga memiliki hati gitu. Kalau misalnya mereka sampai dilukai secara fisik gitu, itu akan menjadi trauma buat mereka. Apalagi dari usia anak-anak ya, orang tuanya kasar misalnya, suka memukul, suka menyabet ya. Niat kita baik, tapi cara kita yang salah. Karena niat doang nggak cukup, cara juga harus kita selaraskan. Iya sih, biasanya maksudnya orang tua kan sedang menanamkan sebuah sikap baik ya, tapi memang cara-caranya itu agak keras juga sih ya. Gue pernah lihat kayak gini, gini, dia anaknya itu kan misalnya bicaranya kasar, atau misalnya dia agak kurang enak lah gitu dilihat orang tua. Orang tua itu langsung dikasih dia punya pentol gitu, bukan pentol, cabai itu langsung dimasukin ke mulut. Iya. Cara kayak gitu, tapi ada walk it-nya juga. Ada berhasilnya juga. Iya, dia tuh jadi jerah aja gitu. Tapi jerah, hanya pas Agung kira itu worth it ya, karena kan dia selama diperhatikan, Agung perhatikan di keluarganya udah nggak ngomong kasar lagi. Tapi itu worth it cuma di keluarga doang. Ketika di luar
beda lagi gitu kan. Iya. Pinter banget kan. Karena sikap. Jadi efek jerak itu gimana Pak? Bisa nggak kita lakukan? Kalau saya sih melihat kita harus terus istiqomah sebagai orang tua. Jangan anak nih kita sudah kasih tahu baik-baik, sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, 4 kali kita ngasih bendera putih. Kita bendera. Terus akhirnya kita pakai fisik, itu yang nggak boleh. Terus istiqomah. Jangan kita kalah istiqomah sama anak, kan lucu, masa orang dewasa kalah istiqomah sama anak-anak gitu. Iya juga sih ya. Benar. Ya di istiqomah ini tuh mungkin ya banyak yang naik darah dulu. Apalagi misalnya kita menyekolahkan anak ke lingkungan yang mohon maaf ya, etika itu tidak menjadi hal yang utama di sekolah tersebut. Ya akhirnya ya wajar lah. Misalnya anak kita berteman dengan anak-anak yang tidak memiliki sikap rendah hati. Jadi kalau anak kita teriak, ya ini kan ada yang dicontoh, teman-teman ikut teriak gitu. Ya sudah, kita jangan marahin anak kita. Ya sudah jelas anak kita berada di lingkungan yang seperti itu gitu. Makanya pentingnya bagi orang tua melihat lingkungan di mana anak kita beraktivitas. Meskipun itu sekolah. Iya sih. Sekolah juga kan heterogen dia, macam-macam anaknya, ada yang begini dan begitu kan. Yang penting bagaimana nih para pengelola sekolahnya dalam menerapkan etika-etika di dalam sekolah. Itu yang paling penting daripada fasilitas gedung sekolah itu nomor sekian. Kalau para pengelolanya malah tidak bisa menanamkan etika yang baik buat anak-anak kita, ya bagaimana kita yakin gitu anak kita ini dapat bersekolah di situ dan memiliki sikap yang baik. Yang niatnya ingin minta bantuan sama sekolah gitu ya, untuk menanamkan sikap baik kepada anak kita, malah begitu. Iya. Karena banyak saya dengar cerita ya dari para orang tua gitu, bahwa anak saya ini Pak Doni pas disuruh sekolah susah banget ya. Dia selalu beralasan gitu untuk bolos sekolah. Akhirnya pas saya udah tanya-tanya, dia merasa diperlakukan tidak adil misalnya dengan perangkat sekolah. Dia merasa kayak dia anak tirikan. Kalau seperti itu, ya sudah waktunya gitu kita berpikir 2 kali menyekolahkan anak kita di tempat yang seperti itu. Karena para pengelola sekolahnya sudah tidak care dengan anak-anak didiknya, ya bagaimana kita memiliki keyakinan gitu bahwa anak kita akan diurus dengan baik di situ. Iya, apalagi ditanamkan sikap-sikap baik. Iya, benar. Dia aja sendiri tidak memperdulikan, ya bagaimana dia bisa menjadi orang yang peduli. Jadi indikator sikap itu sangat penting Pak ya, ketika melihat sekolah seperti apa gitu. Benar. Bukan cuma favorit gitu kan. Bukan favorit, bukan gedung sekolahnya besar, fasilitasnya lengkap, bukan itu. Malah fokusnya orang tua lihat para pengelola sekolah di situ, lihat kepala sekolahnya, lihat guru-gurunya, lihat adminnya, perlu lihat security-nya. Kita lihat semuanya. Apakah mereka ini memiliki etika yang baik? Kalau misalnya dari para pengelola sekolahnya saja sudah memiliki etika yang baik, ya insya Allah gitu anak kita sudah berada di tempat yang tepat. Iya, karena kan setiap hari anak kita itu melihat orang-orang itu gitu kan. Pastinya. Iya. Kalau pengelola sekolahnya saja sudah tidak beretika, ya gimana anak didiknya kan? Itu udah pasti itu. Nah gini Pak, sedangkan kan rendah hati ini sering dijadikan sebuah jargon gitu. Jadi rendah hati itu merupakan sikap yang harus dimiliki anak lah. Terus misalnya rendah hati itu sangat positif dan lain-lain. Tapi
banyaknya anak mereka itu nggak tahu caranya rendah hati. Banyaknya anak mereka tidak tahu caranya rendah hati. Jadi masih hanya rendah hati itu ya udah, rendah hati itu ya baik aja gitu. Jadi tidak dimikrokan gitu Pak. Nah, bagaimana cara orang tua itu misalnya menjelaskan kepada anak bahwa rendah hati itu seperti ini kan sudah tadi dijelaskan Pak ya. Nah, kalau misalnya ada dengan agama gitu Pak, bisa nggak itu tercover Pak kira-kira? Bisa banget. Suruh anak-anak kita misalnya belajar mengenai sejarah Nabi. Jadi itu caranya, iya benar-benar. Otomatis di situ banyak pembelajaran mengenai sikap-sikap rendah hati ini. Anak akan gampang gitu mencerna cerita-cerita gitu atau video-video gitu. Iya, lebih gampang mereka mempelajari dari cerita. Karena hal itu lebih dapat dinikmati fun lah, lebih fun gitu dibandingin hanya teori. Seperti kayak 1 tambah 1 2 gitu. Iya. Penanaman sikap itu tidak bisa kita hanya sekedar teorikan saja. Harus ada pembelajaran yang bersifat storytelling gitu. Cerita. Karena anak-anak ini daya nalarnya itu kan belum sempurna seperti orang dewasa gitu kan. Oleh karena itu kita harus lebih banyak mengajarkan anak-anak kita ini itu juga dengan cerita. Kita bisa sering-sering misalnya mendongengkan kisah-kisah tentang keagamaan gitu ya. Tentang keagamaan, bagaimana sikap seorang nabi seperti itu kepada umatnya. Akhirnya anak mendapat gambaran, bayangan gitu. Oh begitu ya sikap orang yang baik. Nah, akhirnya anak dapat memiliki database gitu dalam dirinya yang melekat gitu. Iya betul. Dan akhirnya anak juga mau gitu untuk mempraktekannya. Nah masalahnya kalau orang tua nggak punya waktu. Nah itu balik lagi ya orang tua. Benar. Udah kita tidak pernah mendongengkan anak-anak kita. Terus kita juga tidak pernah menemani anak-anak kita. Kita juga tidak pernah menegur kesalahan anak kita. Jadi ya buat apa kita punya anak kalau kita tidak terlibat sama sekali gitu. Apalagi begini Pak, mempercayakan anaknya itu 100% ke sekolah misalnya. Nah itu. Suruh nginep di sekolah, belajar di sekolah, yang sekolah-sekolah yang menginap itu Pak. Benar, akhirnya orang tuh merasa tahu beres aja gitu. Padahal sebenarnya kebalikannya. Saya takutnya kita seperti menanam bom waktu gitu kepada anak, dan akhirnya ketika itu meledak orang tua akan terkaget-kaget gitu dengan hasilnya. Bisa gitu ya. Iya benar. Dan ini jangan sampai terjadi gitu kepada keluarga kita. Jadi prioritas tetap anak ya Pak. Tetap. Jadi tapi orang tua harus belajar sebenarnya. Iya benar. Ibu dan bapak harus memiliki pola pikir yang sama gitu. Iya, betul. Dalam mendidik anak-anaknya. Jangan misalnya ayah pengen menanamkan sikap rendah hati kepada anak. Terus ibu malah, oh jangan, anak kita nanti jadi pengecut. Waduh, ini nggak nyambung nih. Bagaimana cara menyatukan visi itu? Ya harus dibicarakan dulu berdua gitu antara ayah dan bunda. Mungkin dasarnya bisa dilihat dari agama juga mungkin Pak ya. Benar. Itu menolong sekali ya, misalnya rendah hati itu baik nggak sih menurut agama gitu kan? Iya. Nah ini makanya pentingnya kita belajar agama yang mengkaji. Karena kita mengkaji akhirnya kita paham untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, itu. Ternyata berbagai banyak tantangan kita menanamkan sikap baik kepada anak itu
sangat ada ujiannya pasti Pak ya. Pasti, nggak mungkin lurus-lurus aja. Nggak mungkin kita langsung kerjakan satu hari anak kita berubah langsung, nggak ada itu. Karena anak kita bukan satria baja hitam. Jangan dikasih koin langsung gerak gitu, nggak bisa. Jadi kita harus tetap istiqomah. Terus ketika menjelaskan itu kita harus mau mendampingi apa ya, cara-cara kreatif menggunakan cerita juga, menggunakan video juga, atau misalnya yang jelas anak-anak itu butuh didampingi oleh orang tuanya. Benar, tepat sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Dani. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di sesi Beyond Education selanjutnya. Kalau ada yang mau komen, silakan di komen. Kalau mau ada yang hubungi langsung ke email saja, bisa langsung, ada emailnya di deskripsi kolom di bawah ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.